Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Simi Pratiwi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Nah, langsung saja, lipid didefinisikan sebagai senyawa yang terlarut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau non-polar. Dan kita masuk ke dalam fungsi lipid. Fungsi lipid yang pertama itu ada lipid merupakan komponen dari membran sel. Yang kedua, fungsi lipid sebagai pelindung di membran sel. Dengan membentuk membran sel, lipid dapat melindungi dinding sel, dan lipid juga berfungsi dalam mengatur transportasi di membran sel. Kemudian yang ketiga itu lipid berfungsi sebagai sumber atau simpanan energi. Nah, lipid berfungsi dalam penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida yang berada di jaringan yang terletak dalam jaringan adiposa. Kemudian yang kelima itu fungsi dari lipid berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang terakhir fungsinya itu dia membentuk komponen hormon, jadi dia menghasilkan hormon. Ini kita masuk ke dalam sifat-sifat lipid. Yang pertama, pada suhu kamar, lipid hewan pada umumnya berupa zat padat, dan sedangkan pada tumbuhan lipidnya itu berupa zat cair. Yang kedua itu lipid yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan asam lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Kemudian lipid larut dalam kloroform dan benzena, dan alkohol panas merupakan pelarut yang baik. Kita masuk ke dalam ciri lipid. Yang pertama, mempunyai kelarutan yang rendah dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut organik, yaitu eter dan kloroform. Dan yang ketiga, bersifat amfibatik atau memiliki ujung yang bersifat nonpolar dan polar. Nah, kita masuk ke dalam penggolongan lipid. Yang pertama itu ada asam lemak, lipid sederhana, dan lipid kompleks. Kita masuk ke dalam asam lemak. Nah, asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom C 4-24 atom, dan yang paling banyak itu berada pada C16 sampai C18. Kemudian asam lemak memiliki satu gugus karboksil pada ujungnya dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang menyebabkan lipid bersifat tidak larut dalam air dan tampak berminyak. Nah, sifat-sifat dari asam lemak itu yang pertama, asam lemak dengan atom C4 atau atom karbon 4 tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian contohnya itu asam asetat. Nah, asam lemak ini bersifat amfibatik yang pada ujungnya bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Nah, asam lemak ini terbagi menjadi dua, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Nah, perbedaan dari keduanya dilihat dari ada tidaknya ikatan rangkapnya. Nah, pada asam lemak jenuh tidak ada ikatan rangkap, sedangkan pada asam lemak tak jenuh terdapat ikatan rangkap. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jones Barra dari program studi pendidikan biologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lipid sederhana dan lipid kompleks. Pertama, lipid sederhana. Lipid sederhana adalah asam lemak yang terikat dengan alkohol. Contohnya gliserida, dan wax.
Gliserida adalah ester antara asam lemak dan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida adalah sebagai simpanan energi yang berupa lemak dan minyak. Lemak umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang dan tersusun dari lemak jenuh. Minyak umumnya diperoleh dari tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruang dan tersusun dari lemak tak jenuh. Selanjutnya, wax, ester asam lemak rantai C14, C14 dan C36, baik jenuh atau tak jenuh dengan wujud rantai panjang, C16 dan C30, karena memiliki kemampuan sebagai water repellent dan bentuknya yang padat. Wax banyak dijumpai sebagai lapisan pelindung baik pada hewan maupun tumbuhan. Wax juga mempunyai titik lebur antara 60 sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya, lipid kompleks. Lipid kompleks adalah lipid yang terikat dengan senyawa lainnya. Contohnya ada fosfogliserat. Fosfogliserat dihasilkan dari asam fosfat yang membentuk ikatan ester sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain sebagai penyusun membran sel dan sebagai agen emulsi. Selanjutnya ada lipoprotein. Lipoprotein adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Lipoprotein terdiri dari dua, yaitu high density lipoprotein atau HDL dan low density lipoprotein atau LDL. High density lipoprotein adalah sering disebut dengan HDL atau kolesterol baik. HDL bertindak sebagai pengambil kolesterol, mengambil kelebihan kolesterol dalam darah dan mengambil kembali ke hati yang rusak. Selanjutnya ada low density lipoprotein. Lipoprotein ini membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Seiring waktu beredar, kolesterol LDL bisa masuk dinding pembuluh darah dan mulai menumpuk di bawah lapisan pembuluh darah. Akhirnya, timbunan lemak dapat menjepit pembuluh darah yang menutup aliran darah, menyebabkan penyakit arteri koroner. Inilah sebabnya mengapa kolesterol LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Selanjutnya, singolipid merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak, berfungsi sebagai penyusun selubung melanin serabut saraf. 25% lipid pada manusia adalah singolipid. Selanjutnya, steroid atau sestrol terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, yaitu terdiri dari 3 cincin yang mempunyai 6 karbon dan 1 cincin yang mempunyai 5 karbon. Selanjutnya, kolesterol adalah setrol utama pada hewan sebagai penyusun membran dan prekursor setrol yang lain. Bentuk lipid. Struktur yang cenderung dibentuk oleh fosfolipid dan glikolipid adalah lipid biliren. Mengapa fosfolipid dan glikolipid tidak membentuk misel? Fosfolipid dan glikolipid memiliki dua lemak asli sehingga terlalu besar untuk membentuk misel. Misel hanya dapat dibentuk oleh asam lemak bebas. Dan yang terakhir adalah lipid dalam makanan. Sebab-sebab kerusakan lemak. Penyebab bau. Lemak mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang terserap itu akan teroksidasi oleh udara sehingga
sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak yang rusak ini diserap oleh lemak yang ada di bungkusan yang menyebabkan seluruh lemak menjadi rusak.